Ya pemirsa sahabat Mago Cakra Channel, ini dia perbaikan jalan lintas timur yang ada di Kecamatan Purbolinggo. Ini di Taman Fajar. Taman Fajar ya. Jadi nanti depan itu Taman Endah ya, Taman Fajar Mas Yantono ya. Ini Kalioso ini. Kalioso. Masih Kalioso. Nah ini udah Taman Fajar. Ini Taman Fajar. Iya, Batunya Rawa ini. Oh, Batu Serawa ini. Itu tadi ada perbaikan. Nah, sebelah kiri itu UNU, Universitas Nahdlatul Ulama. Jadi bagi yang ingin kuliah, ini di sini nih. Ya, pemirsa. Lurus ke sana Wai Jepara Bakauni, ke kanan bisa total. Ya inilah UNU nih. Ini di Tugu Payung namanya. Masih persawahannya indah pemirsa. Situasi kondisi jalannya seperti ini. Jadi kita ini habis ini memasuki lintas timur di Desa Taman Endah. Perlu kita ketahui pemirsa, jadi ini marka jalannya kuning. Bagi pemirsa yang bisa membedakan apa itu marka jalan kuning sama putih. Jadi kalau kuning ini kalau nggak salah ditujukan untuk jalan-jalan nasional ya. Kalau putih itu ya maksudnya ya provinsi atau kabupaten. Nah ini Desa Taman Endah ini. Inilah jalan lintas timur. Nanti sambil berjalan kita akan lihat situasi dan kondisinya. Jadi aktivitas kendaraan mulai banyak ini yang lewat sini. Yang penting masyarakat itu jalan bagus. Insya Allah akan menikmati perjalanannya. Jadi ini kondisi jalannya nih pemirsa. Sambil nyantai nih pemirsa, ngobrol-ngobrol, kita kembali ke obrolan tentang konten. Jadi YouTube itu kan banyak bagi YouTuber pemula itu yang bingung mau bikin konten apa sih kan gitu. Jadi menurut kami nggak usah bingung-bingung, upload saja kreasinya, jangan dibatasi oleh bidang-bidang tertentu. Karena YouTube itu menyediakan satu ruangan yang namanya playlist, di mana playlist bisa kita bedakan. Jadi seperti Mago Cakra Channel ini, dia ada playlist kuliner, ada playlist pariwisata, playlist kenangan wilayah. Itu gunanya untuk apa? Kita campur aduk seperti itu, supaya kalau nanti suatu kelak mau kita wariskan kepada generasi penerus kita, kepada anak kita, kepada cucu kita, mereka itu tinggal melanjutkan saja. Kalau kita menggunakan konten-konten contohnya tentang masak, terus delala sudah dimonetasi, hasilnya lumayan, diwariskan kepada anak, ternyata anak tidak suka konten masak, itu akan mempengaruhi penonton di masa yang akan datang gitu. Makanya alangkah lebih baik itu dicampur saja. Nanti penonton itu silakan milih, dia kan buka playlist tuh, ada macam-macam playlist kita buat.
itu gunanya seperti itu, untuk jangka panjang, agar bisa kita wariskan ketika orang lain mungkin mewariskan sawah, harta benda, toko. Ya, kita mewariskan sebuah akun dan password serta rekeningnya yang milik kita. Jadi kita bilang sama anak kita, ini lanjutkan YouTube, ini tiap bulannya sudah gajian, lanjutkan. Nah, ketika anak kita itu membuat satu ide dan kreasi melanjutkan, tidak usah nyari lagi subscriber 1000 sampai jam tayang 4000, itu langsung kreasinya bisa dituangkan di dalam konten kita itu. Jadi bisa langsung bikin playlist baru atau playlist yang sudah ada. Jadi kalau ada kuliner ya masukkan aja ke kuliner. Kalau dia hobi jalan-jalan ya masukkan saja kepada perjalanan. Kalau hobinya vlog ya mungkin beliau bisa tambahkan playlist vlog khusus beliaunya sendiri gitu kan. Nah, inilah pentingnya kita berbagi pengetahuan, pemirsa. Dan kreator YouTube itu sering memberikan email, mengirimkan email kepada kita bahwa playlist Anda sangat digemari, sehingga orang-orang itu melihat YouTube Mago Cakra yang hobi kembang, dia tinggal ngeklik saja di playlist kembang atau flora. Ketika mau lihat beragam macam hewan peliharaan, mungkin kepada faunanya. Seperti itu pemirsa, kita bagi-bagi. Ya, Mago Cakra juga banyak kekurangan, akan tetapi setidaknya senang untuk berbagi pengalaman-pengalaman yang sudah lewat-lewat itu, mau dibagikan agar yang pahit bisa dihindari, yang manis bisa ditularkan. Mago Cakra Channel sebagai YouTuber pemula pernah yang namanya merasakan kepahitan. Kita itu kan kadang-kadang kepo sih, pengen lihat video sendiri gitu kan. Akhirnya beli HP baru, HP satunya untuk menonton. Akan tetapi di YouTube tahun 2002 ini sumber ininya ketahuan. Jadi karena pakai satu wifi itu ketahuan ternyata ini dari satu sumber wifi. Akhirnya kita kena lagi stuck, uang itu tidak mau bertambah. Jadi YouTube menganggap itu satu kecurangan yang kita buat. Maka dari itu pemirsa, dalam menjalani kehidupan sebagai YouTuber, andai kata ingin mendapatkan hasilnya, itu terus saja upload. Biarlah konten kita itu dinilai oleh orang lain, kita harus legowo. Kalau YouTube kita bagus, kita dikasih pujian, kita ucapkan terima kasih. Andai pun kita mendapat cacian, ya kita ucapkan juga terima kasih, karena tanpa sadar atau tanpa sengaja mereka itu sebenarnya bagi kita tidak sedang mencaci atau menghujat, akan tetapi sedang memberikan satu masukan yang menurut mereka perlu kita lakukan. Nah, kita jadi juga mengucapkan terima kasih saja. Artinya nggak usah pening-pening. Ya kalau kata mereka, oh ini jelek, ini nanti diperbaiki di sini, ya kita ikuti saja. Karena mereka semua punya hak untuk itu. Artinya kalau kita nggak mau dibenci, ya sudah diam saja, nggak usah berbuat apa-apa. Itu pun nanti tidak berbuat apa-apa aja masih ada yang membenci. Artinya apa? Hidup di dunia ini kita harus berani menemui yang namanya suka atau tidak suka. Mengenai kemiripan, jadi
kemiripannya. Ya banyak sih yang di Indonesia ini, di negara kita ini, orang yang ikut-ikut kalau melihat orang sukses itu pun bagus, nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa, konten-kontennya kita anggap sah-sah saja. Nah ini kita mulai memasuki Sukadana ini. Kita barusan melewati Muara Jaya. Tadi Islamic Center sudah kita lewati ya. Ini nampaknya sore hari ini luar biasa ramai. Coba kita dahului dulu mobil ini. Oke, jadi itu saja pemirsa, sekilas obrolan tentang YouTube, khususnya yang YouTuber pemula ya, sama Mago Cakra ini juga YouTuber pemula, jadi mengalami banyak tragedi. Tapi dari situ kalau kita semakin niat dan semangat, insya Allah rezekinya akan terus ditambah. Jadi jangan takut bagi YouTuber pemula yang ditonton orang sepi ataupun banyak ya, alhamdulillah. Artinya gini, anggap aja YouTube itu sebagai satu album memori tentang kenangan perjalanan hidup kita. Kita ini tidak terputus untuk mengetahui nama bapak dari kakek kita saja, kita sudah tidak tahu karena tidak tercatat. Jadi kita generasi yang terputus. Kita hanya bisa mengingat 2 klik di atas kita, yaitu generasi kakek kita. Artinya apa? Karena tidak ada satu file kenangan. Nah, dengan adanya YouTube ini, mudah-mudahan sampai anak kita sampai kiamat nanti, oh ini loh dulu kakek saya, oh ini dulu buyut saya, ini kontennya ini. Jadi untuk sebuah kenangan. Nah, untuk itu kan konten jangan bingung-bingung. Saya ini sendiri sering ya, kami sering pengen menghiasi konten delala harus ada suara jangkrik, dan terpaksa kita download suara jangkrik. Ternyata ketika kita mendengar suara jangkrik kemudian kita YouTube-kan, itu masih ada yang mencarinya. Makanya kita lihat itu konten-konten sahabat kita itu ada orang nangis, orang marah, orang ketawa, itu ternyata masih juga ditonton orang. Jangan gentar lah, jangan takut, berkreasi terus. Kita lihat itu yang konten cuman mancing saja ya hasilnya lumayan. Saat ini ada yang seperti sahabat kita, saya lihat terbaru ini jualan cilok umpamanya. Nah, sambil jualan beliau nyari uang, terus divideokan, videonya diupload. Nanti mudah-mudahan insya Allah ciloknya ya dapet, kontennya juga nanti suatu kelak dimonetasi, dapat duit lagi. Kemudian kawan-kawan, rekan-rekan yang kerja di luar negeri, yang masakannya dimasukkan ke dalam konten, gajian sebagai kerjanya dapat, kemudian dari YouTube juga ternyata dapat. Aktivitas setiap hari itu dapat semua. Tidak ada ruginya pemirsa kita membuat konten itu, karena selain untuk kenangan diri sendiri, ingat ya, itu membuat kita tidak berkecil hati ketika tidak ditonton orang, karena niat kita adalah menyimpan file kenangan kita. Anggap aja album pribadi kita, atau nanti mungkin keluarga kita sendiri yang nonton untuk mengingat file kenangan tersebut. Nah, keuntungannya apabila
mencapai batas partner, yaitu kita termonetasi. Disitulah kita bisa mendapatkan satu keuntungan dari membuat YouTube. Artinya YouTube ini ada yang jadi satu pencarian mata pokok, tapi menguras tenaga dan pikiran yang sesungguhnya. Kalau kita ini kan sampingan saja, jadi sampingan saja. Kalau ada hasil alhamdulillah, nggak ada juga ya alhamdulillah, karena tujuannya itu tadi untuk file kenangan. Ini kita melewati kantor Kabupaten Lampung Timur. Seperti itu pemirsa, nanti kita lanjutkan lagi obrolan-obrolan kita ini tentang bagaimana sih kita menanggapi tentang YouTube ya. Intinya cuma satu, terus berkarya dan jangan bekerja hati andai kata karya kita itu belum diakui oleh orang atau masih mendapatkan sentilan-sentilan pedas. Ingat, kerbau di sawah ketika mendapat cambukan, maka tenaganya akan berlipat ganda untuk menarik bajak yang ada pada dirinya. Nah, manusia ini juga dicambuk oleh nasihat, dicambuk oleh cacian, dicambuk oleh hujatan. Itu bukan untuk melemahkan, tapi untuk memperkuat niat kita melanjutkan perjuangan yang dalam tanda kutip koridornya itu masih dalam apa ya, kalau kita bilang masih dalam ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan buat konten-konten yang sekiranya nanti menjadi maksiat jariah atau sesuatu yang berkepanjangan hingga membuat kita terpuruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu saja pemirsa, terima kasih. Maku Cakra Channel, kenangan wilayah sekaligus obrolan santai tentang konten YouTuber pemula. Terima kasih.